Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berkenalan dengan salah satu disiplin ilmu yang ada hubungannya dengan bahasa Arab, yakni ilmu balaghah. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan balaghah adalah menyampaikan makna yang luhur secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang sahih dan fasih. Nah, yang dimaksud dengan secara jelas di sini adalah pembicara menyampaikan suatu ungkapan dengan lugas sehingga mudah untuk difahami dan tidak salah faham. Adapun yang dimaksud sahih di sini adalah sesuai dengan kaidah kebahasaan, salah satunya adalah shorof dan nahwu. Adapun yang dimaksud dengan fasih adalah ungkapan itu harus tersusun dari kata-kata yang mengandung maksud yang dikehendaki oleh pembicara. Nah, dalam balaghah ada subdisiplin lagi atau subfan ilmu lagi, yakni ada 3 macam. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Mari kita secara ringkas kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan suatu maksud dengan susunan kalimat yang beragam. Ingat, maksudnya satu, tetapi kalimatnya ataupun redaksinya itu beragam. Contoh, kalau kita ingin mengungkapkan bahwa ada seorang perempuan yang cantik, maka kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Di antaranya, pertama, kamu cantik. Yang kedua, kamu seperti mawar yang baru mekar. 3, aku melihat bidadari di hadapanku. Yang keempat, kamu adalah kembang desa. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 4 redaksi yang berbeda, tetapi tujuannya satu, yakni ingin mengungkapkan bahwa kamu itu cantik, tetapi redaksinya berbeda-beda. Nah, ini menjadi pembahasan dalam ilmu bayan. Oke, sekarang kita mari ambil salah satu contoh ungkapan dalam bahasa Arab yang ingin mengatakan bahwa kamu itu dermawan gitu. Nah, di antara redaksinya huwa kal bahri fil karam. Artinya dia seperti lautan dalam kemurahannya. Kemudian yang kedua, ra'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan di rumah kami. Yang ketiga, huwa kathirur ramad. Dia banyak abunya. Nah, teman-teman sekalian, ketiga ungkapan ini tujuannya sama, yaitu ingin memuji ataupun mengatakan bahwa dia itu adalah seorang yang dermawan. Yang pertama menggunakan perumpamaan, yakni kamu seperti laut dalam kemurahannya. Yang kedua menggunakan majaz, ini disebutnya dengan majaz. Ra'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan. Disebutkannya lautan padahal yang dimaksud adalah seseorang yang dermawan. Kemudian wa kathirur rahmat, dia banyak abunya. Nah, ini merupakan idiom bahasa Arab yang dimaksudkan untuk seseorang yang dermawan. Adapun bahasan ilmu bayan itu ada 3 macam. Tashbih, majaz, dan kinayah. Tashbih itu adalah perumpamaan, contohnya al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberikan petunjuknya. Yang kedua majaz. Yang dimaksud majaz itu adalah mengungkapkan suatu ungkapan padahal yang dimaksud adalah hal yang lainnya. Contoh majaz, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Artinya mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Nah, teman-teman sekalian, di sini disebutkannya adalah memasukkan jari-jari, padahal yang dimaksud itu bukanlah jari seluruhnya, melainkan hanya
ujung jarinya saja. Contoh kinayah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Artinya, dan begitu pula istrinya, yakni istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Nah, ungkapan hammalatal hatab atau pembawa kayu bakar adalah sebuah idiom untuk seseorang yang suka menyebar fitnah, suka mengadu domba. Yang kedua dari bagian ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Tujuan dari ilmu ma'ani pertama, kalaulah kita sebagai pembicara tentunya adalah supaya kita mendapati komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, kalaulah kita sebagai pendengar atau mustami adalah memahami maksud pembicara lebih dalam. Di antara bahasan ilmu ma'ani, yang pertama ada kalam khabari dan kalam insya'i. Contoh yang kalam khabari, abi maridun, ayahku sakit. Contoh kalam insya'i, madza taf'al, apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian musnad dan musnad ilaih. Simpelnya, musnad itu khobar atau fi'il. Kalau musnad ilaih adalah mubtada atau fa'il. Contohnya, Muhammadun qaimun. Qoma Muhammadun. Nah, dalam dua contoh tadi, kata qaimun dan qoma merupakan musnad. Sedangkan kata Muhammadun, baik itu di contoh yang pertama ataupun yang kedua, merupakan musnad ilaih. Berikutnya ada izaz, musawah, dan itnab. Ijaz itu adalah ungkapannya sedikit tapi maksudnya banyak. Kalau musawah, antara ungkapan dan maksud sama. Sedangkan kalau itnab, ungkapannya panjang padahal maksudnya sedikit. Contoh ijaz, ala lahul khalqu wal amru. Artinya, ketahuilah milik Allah segala penciptaan dan urusan. Kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua hal atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk hidup dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Kemudian contoh musawah. Man kafara fa'alaihi kufru. Artinya barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafiran itu. Nah, ini antara ungkapan dan maksudnya seimbang gitu ya. Kemudian contoh itnab. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Nah, ini ungkapannya kan panjang, padahal maksudnya ya saya sudah tua lah, seperti itu. Kemudian yang jadi bahasan ilmu aneh juga adalah qasr. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maksud dari adanya qasr itu adalah litakhsis atau untuk mengistimewakan. Nah, tadi kata iyyaka di situ merupakan salah satu uslub untuk mendapatkan makna takhsis. Kemudian ada fasol dan wasol. Fasol dan wasol membahas tentang menyambung atau memisahkan kalimat dengan kalimat yang lainnya menggunakan atof waw. Contoh fasol, yudabbirul amro yufassilul ayati. Artinya, dialah Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Nah, teman-teman, di sini ada dua jumlah, yudabbirul amro yufassilul ayati. Tetapi di sini disambungkan atau tidak dipisah dengan waw. Kemudian contoh yang wasol, yakni yang dua kalimat yang disambungkan dengan waw.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah serta janganlah kalian menyekutukannya. Di sini ada dua ungkapan, wa'budullaha, kemudian la tusyriku bihi. Nah, ini disambungkan dengan waw. Nanti lebih panjang lagi bahasan tentang fasol dan wasol pada video-video berikutnya. Bagian disiplin ilmu balaghah yang ketiga ada yang namanya ilmu badi. Nah, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi lafaz maupun makna. Nah, sudah jelas di sini bahwa tujuan dari ilmu badi ini supaya perkataan ataupun ungkapan itu enak didengarnya dengan cara memperindah baik itu secara lafalnya ataupun secara maknanya. Artinya bahasanya di sini ada dua, ada muhasinatul lafziyah, yang kedua muhasinatul ma'nawiyah. Contoh muhasinat lafziyah atau memperindah lafaz. Di sini ada jinas. Jinas itu adalah kata yang sama pengucapannya akan tetapi maknanya atau maksudnya itu berbeda. Contohnya, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Nah, di sini ada kata as-sa'atu dan sa'atin. Namun kata as-sa'atu dan sa'atin di sini maknanya berbeda. Sa'atu yang pertama artinya kiamat, sedangkan sa'atin itu artinya waktu. Yang kedua adalah iktibas. Iktibas itu mengutip Quran ataupun hadis tetapi tidak disebutkan bahwa ini itu sumbernya dari Quran ataupun hadis. Contohnya, la taghurannaka minadh dhalamati kathratul juyusi wal ansar innama nuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Artinya, jangan engkau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan pelindung. Sesungguhnya kami tangguhkan azab mereka pada hari di mana mata terbelalak. Nah, teman-teman sekalian, kata innama nuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar ini merupakan penggalan ayat Al-Qur'an, tetapi tidak disebutkan di sini bahwa ini itu bagian dari Al-Qur'an. Contoh muhasinat lafziyah berikutnya ada saja, atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu rima gitu ya. Contohnya, idza masyahus syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, kata jazua, manu'a ujungnya kan sama ya. Bahkan di sini polanya pun sama. Nah, pola yang sama seperti ini disebutnya saja dalam bahasan ilmu balaghah. Kemudian bahasan yang berikutnya dalam ilmu badi ada muhasinat ma'nawiyah, yakni memperindah makna. Nah, adapun muhasinat lafziyah diantaranya ada tauriyah. Tauriyah itu adalah mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Kedua, makna jauh dan samar, dan inilah yang justru yang dimaksudkan oleh pembicara. Contohnya ketika Nabi Ibrahim diinterogasi oleh penguasa ketika pada waktu itu membawa istrinya. Kemudian ditanya, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, hadhihi ukhti, ini saudari. Nah, ukhti di sini ini maksudnya bukanlah saudari dalam arti yang pertama, yakni hubungan keluarga begitu, melainkan ukhti atau saudari dalam artian dalam agama begitu ya. Kemudian ada tibak. Ya, tibak itu ada dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Contoh, wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum rukud. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Aiqadhon terjaga atau bangun, rukud artinya tidur. Bangun dan tidur itu kan berlawanan atau berantonim. Nah, bila terdapat dalam satu ungkapan, maka itu termasuk uslubnya tibak. Berikutnya ada muqabalah. Nah, kalau muqabalah itu
dua lafaz atau lebih yang diiringi dua lafaz lainnya yang berlawanan atau antonimnya. Contohnya, falyasharu katsiron wal yanamu qalilan. Hendaklah mereka sering terbangun di malam hari dan sedikit tidur. Di sini ada dua pasangan kata yang berantonim. Falyasharu berantonim dengan wal yanamu dan katsiron berlawanan dengan qalilan. Nah, insyaallah lebih banyak lagi uslub-uslub dalam ilmu balaghah, baik itu dalam ilmu bayan, ilmu ma'ani ataupun ilmu badi, dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Karena ini hanya pengenalan saja. Mudah-mudahan kita semakin paham, oh ternyata balaghah itu keren, oh bahasanya seperti ini, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.